Baik, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Alfrida Bormarbun dengan NPM 2235 10623. Saya dari kelas 6A. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang dataset yang saya gunakan untuk visualisasi tokoh sejarah Indonesia dengan graf. Nah, dataset saya berisi informasi mengenai tokoh-tokoh sejarah Indonesia yang memiliki kontribusi penting dalam berbagai bidang seperti politik, pendidikan, perjuangan, kemerdekaan, serta kebudayaan. Nah, data ini juga mencakup atribut seperti nama tokohnya, peran, tempat asal, tahun lahir, dan wafatnya kapan, serta relasi antar tokoh. Selanjutnya, tujuan dan manfaat dari visualisasi ini. Nah, tujuannya yaitu membangun visualisasi hubungan, terutama antar tokoh sejarah dunia. Kemudian akan mengkaji aspek seperti negara asal, berdasarkan ideologi, kontribusinya, serta perannya. Kemudian di sini saya menggunakan Neo4j untuk pemodelan graf dan menggunakan Popoto.js untuk visualisasinya dalam berbasis web. Kemudian manfaatnya di sini untuk mempermudah pemahaman mengenai hubungan ideologisnya, perannya, kemudian kontribusi berbagai tokoh. Selanjutnya logika pemodelan dan pembagian data. Nah, di sini di data mentahnya yang saya punya itu berisi 9 kolom, yaitu ada ID tokoh, kemudian nama tokoh, negara, tahun lahir, tahun wafat, peran, ideologi, kontribusi, dan kategori. Nah, di sini saya bagi menjadi beberapa entitas utama, yaitu menjadi 6 not, yaitu yang pertama tokoh, negara, peran, ideologi, kontribusi, serta kategori. Nah, relasinya ini akan dibentuk berdasarkan kolom yang menunjukkan hubungan antar konsepnya. Selanjutnya dari 6 not tadi itu ada beberapa properti yang dimana not tokoh itu memiliki properti seperti ID, nama, tahun lahir, dan tahun wafat. Kemudian not negara, peran, ideologi, kontribusi, kategori itu cuma satu properti, yaitu nama, yang dimana nanti nama itu akan menjelaskan nama dari negara asal tokoh, kemudian apa nama jabatan atau posisi si tokoh, kemudian apa nama pandangan ideologisnya si tokoh, kemudian nama kontribusinya dari si tokoh, kemudian yang terakhir itu nama kategori umum apa yang dimiliki oleh si tokoh. Nah, dari dataset ini relasi yang saya gunakan itu ada beberapa seperti berasal dari itu dari tokoh ke negara, yang dimana artinya itu menjadi negara itu tempat tokoh berasal. Kemudian relasi memiliki peran. Nah, si tokoh ini memiliki peran atau apa jabatannya seperti itu. Kemudian menganut relasi menganut ideologi, yaitu si tokoh memiliki ideologi apa atau pandangan apa atau aliran apa seperti itu. Kemudian berkontribusi dalam. Nah, si tokoh ini berkontribusi di bidang apa kayak gitu. Kemudian relasi masuk dalam kategori. Nah, ini artinya si tokoh ini masuk dalam kategori apa atau kelompoknya itu dalam kelompok apa seperti itu. Nah, di sini kan saya sudah bilang tadi saya menggunakan Popoto.js sebagai visualisasinya. Nah, ada beberapa fitur yang saya gunakan, seperti yang pertama udah pasti Popoto.js, yaitu yang akan menampilkan not dan relasinya nanti secara visual, yang dimana bisa diklik dan dijelajahi secara interaktif. Nah, graf ini akan menggambarkan hubungan antar entitas seperti tokoh, negara, peran, ideologi, kontribusi, dan kategorinya. Kemudian fitur autocomplete search,
yang dimana ada fitur input pencarian. Nah, ketika si pengguna akan mulai mengetik, maka akan muncul daftar nama-nama tokoh seperti itu. Kemudian fitur clear button. Nah, nanti ada tombol X atau silang itu untuk menghapus pencarian dan mereset. Selanjutnya ada fitur live result count, yaitu jumlah hasil query-nya. Itu akan menampilkan jumlah hasil berdasarkan filter atau pencarian yang dilakukan. Kemudian fitur terakhir yaitu tampilan query keeper otomatis. Nah, Popoto akan menampilkan query keeper yang dihasilkan dari pencarian yang dilakukan si pengguna dengan graf. Kita langsung saja ke Neo4j-nya. Nah, di sini saya sudah melakukan load data yang dimana script ini itu membuat data entitas seperti tokoh, negara, peran, ideologi, kontribusi, serta kategori. Yang dimana di sini saya menggunakan merge itu untuk menghindari duplikasi data. Kemudian jika script yang ini saya sudah mulainya juga, ini untuk membangun relasi dari data graph dalam tokoh sejarah. Relasi ini akan menghubungkan si tokoh dengan negara, peran, kemudian ideologi, kontribusi, seperti itu. Baik, selanjutnya kita lanjutkan ke menampilkan Popoto.js-nya. Di sini saya mempunyai indeks HTML untuk menampilkan visualisasi grafnya menggunakan Popoto.js. Nah, ini adalah code untuk CSS fotonya. Kemudian ini untuk mengatur warna dan gaya umum halaman. Kemudian ini adalah fitur autocomplete. Ini berada posisi elemennya seperti tombol clear. Kemudian ini fitur clear button untuk menghapus tadi. Kemudian icon berdasarkan kategori berdasarkan label setiap node yang diberi warna, kemudian spasi. Nah, ini adalah body utama dengan style Popoto. Ini adalah judul aplikasi. Kemudian ini adalah code untuk input pencarian autocomplete. Ini adalah button untuk menghapus input, clear button. Kemudian code ini untuk visualisasi grafnya dengan menu taksonomi. Nah, ini adalah code untuk menampilkan hasil pencarian. Kemudian ini adalah library JS JavaScript. Kemudian ini script untuk membuat koneksi ke database Neo4j menggunakan protokol BOLT. Nah, ini adalah alamatnya, kemudian port yang digunakan berapa, dan ini username serta password yang ada di Neo4j. Nah, ini adalah Popoto.runner.driver. Itu akan mengatur driver yang digunakan oleh Popoto.js nanti untuk menjalankan query ke Neo4j-nya. Nah, ini fungsi untuk mencari secara otomatis, yaitu autocomplete tadi yang dengan sinkron penuh.
ini popoto.graph.node collapse all node itu mengatur ulang graph node akar terlebih dahulu. Nah, kemudian ini untuk menghapus pencarian dan mengatur ulang graph yang dicari tadi. Kemudian ini fitur event listener, itu pencarian secara otomatis. Kemudian ini clear button, handle keyboard, dan ini code untuk menginisialisasi Popoto dan mengatur fitur pencarian autocomplete. Kemudian ini set timeout, itu mengambil data untuk autocomplete setelah Popotonya diinisialisasi. Baik, selanjutnya kita lanjutkan saja ke tampilan Popoto.js-nya. Di sini sudah tampil graph. Nah, seperti ini fitur search-nya. Misalnya kita mencari nama tokoh yang ada huruf R-nya atau A, seperti itu. Nah, maka akan tampil nama-nama tokoh yang ada mengandung huruf A, gitu. Kemudian kita bisa langsung saja klik di sini tokoh. Nah, misal kita ingin melihat Thomas Edison, gitu. Nah, di bawah akan tampil hasilnya, hasil dari pencarian yang kita klik tadi, yaitu di mana namanya adalah Thomas Edison yang lahir tahun 1847, kemudian wafat pada tahun 1931. Nah, di note-nya kita bisa melihat si Thomas Edison ini berkontribusi dalam apa, bidang apa, seperti itu. Maka kita bisa lihat dia itu penemuan teknologi. Nah, dalam kategori apa kita bisa lihat, yaitu dalam kategori ilmuwan. Kemudian dia berasal dari negara mana, kayak gitu. Kita bisa lihat dia berasal dari USA. Kemudian perannya itu sebagai apa? Nah, sebagai penemu lampu pijar. Kemudian aliran ideologinya itu sebagai inovasi, seperti itu. Kita bisa cari yang lain juga. Nah, di sini ada 10 data. Kemudian di kategori ada 5 data. Kontribusi juga ada 10. Kemudian negara ada 7. Peran itu ada 10. Dan ideologi ada 10 juga. Seperti itu. Atau misal kita coba tokoh lain. R.A. Kartini misalnya. Nah, di bawah sudah tampil R.A. Kartini lahir pada tahun 1879, kemudian wafat pada tahun 1904, seperti itu. Nah, dia berasal dari negara Indonesia dalam kategori sosial, kemudian berperan dalam pelopor emansipasi wanita. Nah, kontribusinya sebagai hak asasi perempuan, kayak gitu.
Baik, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, selamat siang.